Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ala Muhammad khatamil anbiya'i wa habibil alamin Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qulub dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsadi wa dhiyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalatu wassalam bi'adadi ma bi'ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aqithna sari'an shpina jami'an bi'izzatillah. Ahbabana fillah, pada pertemuan kita di malam hari ini kita kembali mendapatkan suatu perkara yang dari hari ke hari semakin menjauh daripada kita, dari masa ke semasa semakin pudar dalam kehidupan kita. Itu adalah tuma'ninatul qulub, ketenangan hati dan juga dengan ketentraman jiwa. Maka kira-kira dengan sejumlah sekian daripada keindahan-keindahan yang indah dan juga dengan kecantikan-kecantikan yang cantik, dan juga dengan sejumlah sekian kelengkapan-kelengkapan yang melengkapi kehidupan kita sehari-hari, dan juga dengan kemodernan yang modern, kecanggihan yang canggih, kelengkapan yang lengkap, itu masih belum mampu untuk membuat jiwa raga kita jadi tentram. Justru semakin sehari hari kita semakin gundah, semakin sehari perasaan kita semakin tergugat, baik itu dengan orang-orang politiknya, ahli ekonominya, atau juga dengan kita rakyat jelata, yang dengan kita tidak dapat menikmati kenikmatan yang nikmat dan juga dengan keindahan yang indah, yang kalau pada waktu kita berada di tempat yang paling aman pun juga ternyata dengan kita tidak menikmati dengan keamanannya. Yang pada waktu kita sedang berada dengan ma'iyatillah jalla jalaluh, dengan kebersamaan kita atau dengan perlindungan Allah jalla jalaluh pun juga dengan hati kita tidak merasa damai. Yang pada saat dengan kita menjadi tetamu istimewa Allah jalla jalaluh, di saat dengan kita dimulakan untuk menjadi tetamu dan delegasi istimewa dengan melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, pun juga ternyata hati kita masih tidak tenang, perasaan kita masih tidak tentram, suasana kita tetap juga tidak damai. Kerisauan senantiasa daripada masa ke semasa, takut kalau dengan kita kena tipu, takut kalau dengan kita kena ganggu, takut kalau dengan kita kena disakiti, takut kalau dengan kita ternyata ada orang yang curang dan khianat dalam kehidupannya, takut kalau dengan kita kalah dalam percaturan politiknya, takut risau dan bimbang kalau dengan kita kejakitan dengan COVID-19-nya. Ini kan diantara daripada realiti hidup. Ini diantara daripada perkara-perkara yang kita rasakan dalam kehidupan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari dulu lagi sejak abadi, sebelum dengan kita diciptakan tanpa ada permulaannya dengan kalam azali daripada Al-Maula Jalla Jalaluh, daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kau dambakan itu adalah ketenangan, ketentraman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa, pasrah total kita dengan kehendak dan juga dengan ketentuan takdir. Maka dengan rumusannya itulah, dengan amalan-amalan yang diperintahkan, itulah dengan pesan daripada Tuan Khatib pada tiap minggu, itulah dengan
bimbingan dan wahyu, bimbingan daripada wahyu, bimbingan daripada Al-Quranul Karim yang telah disampaikan oleh Sayyidul Awwalin wal Akhirin Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah yang berbunyi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kita pada malam hari ini kita nak gunakan kayu ukur. Apakah kira-kira dengan zikir yang sudah kita zikirkan, dengan amalan yang sudah kita amalkan, dengan bacaan yang dibaca, mungkin dengan tahajudnya, itu juga dengan salat duha dan juga dengan awwabinnya, mungkin itu dengan tilawah tasbih dan tahmidnya, mungkin juga itu dengan seumpama salat dan juga dengan puasanya. Apakah kita sudah mendapatkan tatmainnul qulub ala bizikrillah, bizikrillah dengan halal dan haramnya, ala bizikrillah dengan sebutan dan juga dengan lantunannya, ala bizikrillah itu yang berzikir tidak hanya dengan mulut dan juga dengan percakapannya, zikrullah dengan pakaiannya, zikrullah pada waktu kita duduk, zikrullah pada waktu kita berjalan, zikrullah pada waktu kita memerintah, zikrullah dalam politik dan juga dalam budaya, zikrullah dengan pergaulan dan juga dengan keluarga. Ala bizikrillah tatma'innu al-qulub, ala bizikrillah, ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi damai, hati kita akan menjadi tenang, hati dan perasaan kita akan menjadi bening. Tapi bagaimana? Bukan karena kita tidak berzikir, yang walaupun dengan kita sudah zakirin Maula Jalla Jalaluh, tapi tetap saja ketenangan itu tidak kita dapatkan. Tapi ternyata masih juga dengan kita keluh resah. Apa kira-kira yang menyebabkan dengan kita tidak tenang pada waktu kita berzikir? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, kenapa hati tidak damai? Kenapa perasaan kita tidak tenang? Kenapa pikiran kita masih juga ke sana kemari? Ini berarti ada problem, ada masalah, ada penyakit yang menjauhkan kita daripada kedamaian, yang membuat hati kita jadi tidak pernah tentram dan juga tidak pernah nyaman. Apakah kira-kira sebab musababnya itu karena kita tidak tulus? Apakah kira-kira sebab musababnya itu karena dorongan daripada nafsu dan juga dengan keinginan untuk kita mendapatkan populariti, ria dan sum'ah? Apakah kira-kira disebabkan karena dengan kita tidak yakin dengan janji-janji Allah Jalla Jalaluh? Bahasa sederhana, mungkin saja itu adalah ketentuan takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Mungkin saja itu akan berlaku dengan sesiapa saja yang kehilangan duit, yang kehilangan dompet, yang kehilangan handphone, yang kehilangan jawatan, yang kehilangan harta, yang kehilangan kedudukan. Hanya dalam beberapa waktu saja memerintah sebagai Perdana Menteri, ternyata dengan jawatan itu beralih kepada orang lain. Hanya sekejap saja mendapatkan dan juga menikmati dengan kekayaannya, ternyata justru dengan kerugian demi kerugian yang menimpanya, baru saja menikmati kenikmatan dan juga dengan kenyamanan yang nyaman dan juga dengan keindahan-keindahan yang cantik, tapi ternyata dengan segelip mata memandang, ternyata kecantikan tadi itu menjadi pudar. Apa kira-kira yang menjadi asbab sehingga itu diantara daripada problematika yang menimpa kehidupan kita, ketidaktenangan, ketidaktentraman dengan hidup, dalam hidup yang walaupun dengan kita zakir, jawabannya kita baru pada tahapan yang pertama dengan kita berzikir, tapi kita masih belum madzkur, masih belum disebut. Kita baru menyebut, tapi kita tidak disebut. Kita masih pada peringkat dan juga pada tahapan yang pertama. Agar bagaimana dengan kita sampai kepada kategori, kepada kriteria ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya ketahuilah para kekasih Allah, bila dengan kita akan menjadi kekasih Allah. Jadi itu dengan pertanyaannya, kepada sesiapa saja yang akan mendapatkan kemuliaan dan juga dengan keagungan dan kehormatan daripada Allah. Yang pertama, la khaufun, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang namanya keluh resah, tidak ada yang namanya bimbang, tidak ada yang namanya takut, tidak ada yang namanya risau.
Limadha? Sebab mereka telah mendapatkan satu kehormatan dengan jolokan yang diberikan kepada mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Sesungguhnya ala inna awliya Allahi la khaufun, bukan setakat la khaufun, justru juga walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa sedih. Tidak ada yang namanya kecewa, tidak ada yang namanya sedih, tidak ada yang namanya kesal, tidak ada yang namanya memberontak atas segala ketentuan takdir. Ini diantara daripada lantunan doa yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Khasyah yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, anugerahkan kepada kami, berikan bahagia dan habuan kepada kami daripada khasyah, daripada rasa takut, tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang mampu untuk menghailola, untuk memisahkan kami dengan dunia maksiat dan juga dengan kemungkaran. Itu yang pertama yang kita mohon. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Sambungannya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan juga daripada ketaatan yang boleh membawa kami masuk ke dalam surga. Ketaatan yang kita targetkan, ketaatan yang mampu untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ketaatan yang kita inginkan, yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, ketaatan yang akan membawa kita kepada ridha Allah Jalla Jalaluhu, kepada rahmat dan maghfirahnya, surga penghujungnya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan juga daripada keyakinan yang akan memudahkan, maksudnya kesannya kepada kita juga dengan perasaan terhadap maksudnya musibah-musibah yang Allah kepada kita, corona sekalipun, ancaman sekalipun, problematika sekalipun, bala sekalipun, musibah sekalipun, seperti apapun besarnya, tetap dengan kita tidak keluh resah. Justru dengan kita seperti yang dinyatakan oleh salah seorang daripada salafun saleh itu, dengan Sayyiduna Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, dengan beliau mengucapkan hamdulillah, rasa syukur sebanyak 4 marat, 4 kali mengucapkan hamdalillah, alhamdulillah, pada saat ketika ditimpa satu musibah. Yang pertama, pada saat ketika musibah yang Allah timpakan kepadaku, pada waktu musibah yang menimpa, musibah yang Allah timpakan kepada aku atau kepada beliau, itu yang dengan kita punya kemampuan untuk kita menyandang dan juga untuk kita tabah dan sabar dengan ujian yang ditimpakan. Pada waktu kita tidak ditimpa dengan musibah yang lebih besar, alhamdulillah, alhamdulillah, ada lagi orang lebih besar musibahnya. Setakat kehilangan dompetnya itu kehilangan kereta, setakat kehilangan kereta saja itu kehilangan jabatan Perdana Menterinya, setakat hanya kehilangan jabatan sebagai Perdana Menteri, yaitu meninggal dunia, kan? Alhamdulillah, cumanlah kita tidak bersyukur. Jadi hidup ini akan jadi indah, hati kita akan jadi damai, pikiran kita akan menjadi bening dan juga akan jadi tentram. Kenapa? Sebab sebesar apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita, Allah tidak timpakan kepada kita dengan musibah yang lebih besar. Alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan musibah yang Allah timpakan tadi itu membuat aku jadi bersyukur, membuat aku jadi mengucapkan hamdalah, membuat aku berterima kasih. Kenapa? Sebab itu akan menjadi pembersih, itu peringatan, itu adalah sebagian daripada teguran Allah Jalla Jalla, supaya kita tidak jadi terbabit, atau supaya kita tidak lagi terbabit, supaya dengan kita tidak lanjut, supaya dengan kita tidak berterusan dengan kejanggalan dan juga dengan perkara negatif yang kita lakukan. Itu sebagai satu teguran daripada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah kalau dalam bentuk teguran, alhamdulillah juga kalau untuk mengangkat martabat dan kedudukan kita di sisi Allah. Alhamdulillah juga kalau itu akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Alhamdulillah untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah yang pertama,
karena tidak Allah timpakan kepada kita dengan musibah yang lebih besar. Alhamdulillah. Yang kedua, karena dengan kita boleh tabah dan syukur. Alhamdulillah. Yang ketiga, karena itu adalah sebagai suatu bisyaratul khair, berita gembira yang Allah akan berikan kepada kita keampunan dosa, kenaikan derajat, atau juga dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, atau peringatan dan teguran supaya kamu tidak terus menerus dalam kelengahan atau juga dalam kesesatan, kedegilan, kemungkaran dan juga dengan kemaksiatanmu. Yang keempat, macam mana dengan mengucapkan alhamdulillah pada kali yang keempat? Sebab pada waktu itu, pada saat dia tidak berlaku kepada agamaku. Musibah yang paling teruk, musibah kita sekarang ini, musibah yang menimpa kepada sembahyang kita, musibah yang menimpa kepada agama kita, musibah yang menimpa kepada halal dan haramnya. Tak ada lagi rasa geram di hati kita, tak ada rasa geram atau apalagi seseorang yang tidak salat, kepada yang pada waktu azan sudah berkumandang. Ingat, pada waktu kita berada di ketepian, pada waktu kita sudah berada di Kuantan, sembahyang di masjid, namanya Masjid Ketepian Putra. Rupa-rupanya memang mereka-mereka yang Allah berikan ilham untuk memberikan nama kepada masjid dengan nama Ketepian Putra, itu memang sesuai dengan hakikatnya. Memang terketepi masjid itu kalah dengan mall, kalah dengan pasar malam, kalah juga dengan hotel, kalah juga dengan pusat-pusat hiburan, kalah dengan kolam renang. Samping menyampingnya, Masya Allah, coba masjid itu jadi mender, kecil hati, rasa malu. Ya Allah, malunya aku ada di sini. Ya Arhamar Rahimin, tak ramai mana orang yang berkunjung. Padahal dulu masyarakat pernah mengeluh, bila nak buka masjid, macam mana tak ada pengajian, macam mana tak boleh jamaah, macam mana dilarang untuk melaksanakan salat Jumat. Begitu masjid dibuka, tahu tidak, terketep orangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini reality. Wal iyadu billah. Jadi diantara daripada lantunan doa yang kita mohon, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan sampai kau jadikan musibah itu menimpa kepada agama kami. Kalau menimpa kepada harta benda, menimpa kepada jabatannya, menimpa kepada kesehatannya, memang itu berat, menyedihkan memang, dan juga menyusahkan. Betul, membuat dengan kita jadi keluh resah. Iya, kita pastikan tentang perkara-perkara yang berlaku. Tapi pada waktu, pada saat musibah yang menimpa, bukan menimpa agama, semuanya itu menjadi kecil. Pertanyaannya seperti apa? Bukan anak yang pertama, bukan anak yang kedua, bukan anak yang ketiga, 4 atau 5 orang, anak remaja. Masya Allah, tabarakallah. Katakan saja dengan nama satu persatu, untuk mudah diingat. Hamid, Ahmad, Mahmud, Hamdan, Humaidi. Mahmud, Ahmad, Humaidi, Hamid. Apa yang berlaku? Setelah dengan kelima-limanya terpilih untuk berada, untuk menjadi prajurit, untuk menjadi tentara, untuk menjadi pasukan di medan perang. Masya Allah, tabarakallah, peperangan yang berlangsung. Setelah beberapa hari kemudian, di mana dengan emak yang ditinggalkan oleh 5 orang anak yang gagah perkasa, anak-anak muda, Bang Azim, muda-muda lagi, bukan yang sudah berumur, yang dah tua-tua, yang kalau tidak perang pun mati juga. Nah, ini tua muda-muda nih, kita yang sudah 60-an nih, kalau tidak berperang pun akan mati juga, cepat atau lambat. Tapi kalau masih muda lagi kita menaruh harapan, ini suatu aset yang sangat-sangat berharga, gagah perkasa, luar biasa. Ternyata makcik yang memberangkatkan satu persatu daripada 5 orang pemuda tadi itu, setelah peperangan itu berlangsung, makcik itu tak tanya macam mana anakku yang pertama, anakku yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Justru yang ditanyakan macam mana Rasulullah SAW. Mahabbah kepada baginda Nabi, mahabbah kepada agama, mahabbah kepada kebenaran, mahabbah kepada dakwah, mahabbah untuk masa depan umat.
Sebab kalau musibah menimpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira siapa yang akan menjadi penggeraknya? Akan motivasi hati mereka itu dengan siapa? Dengan bimbingannya siapa? Atau dengan nasihatnya siapa? Beza. Macam mana pun pandangan mata hati, macam mana pun tajamnya dengan mata batin kita kepada seseorang, nazarah kita tidak seperti nazarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan membuat seseorang yang tadinya samsing ternyata menjadi baik, yang tadinya malas ternyata akan menjadi rajin, yang tadinya murkanya, bencinya luar biasa, tapi ternyata secara seketika bertukar rasa benci tadi itu dengan rasa mahabbah, rasa gerah dan juga dengan rasa kesal tadi itu kepada tumakninah, tenang, bening. Ini dia daripada imbasan lempiasan Nazratul Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ala ya Allah binara ilal ainir rahima dudaw lama bimil imradin saqima. Ini lantunan Nazrah tadi itu untuk mengobati minimradin daripada penyakit, minimradin sakimah daripada penyakit yang menimpa, penyakit yang mampu untuk menyekat leluasa pergerakan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang kita harapkan nazrah daripada Allah dan juga nazrah daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tabarakallah, satu nazrah saja daripada baginda dengan modal iman dan yakin bersama beliau itu sudah naik martabat mereka daripada manusia biasa menjadi pada manusia yang super luar biasa, akan menjadi sahabiyun jalil, sohbah yang mereka dapatkan. Karena dengan mereka dapat bersohbah, mendapatkan gelaran sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih mahal nilainya daripada darajatul abdal, lebih mahal nilainya daripada al-autad, lebih mahal nilainya daripada al-aqtab, lebih mahal nilainya daripada al-akhyar, as-salihin, al-arifin. Kembali kepada permulaan kita, rupa-rupanya yang menyebabkan hati kita jadi keluh resah tadi itu dengan kita masih belum tergolong dalam kumpulan yang madzkur. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu tafsiran yang pertama. Sesungguhnya ketahuilah dengan zikrillah, dengan mengingat Allah, atau dengan zikrullahi lak. Ima zikruka lahu atau zikrullahi lak. Ya imam pada waktu kita berzikir mengingat Allah, atau kalau pada waktu Allah menyebut kita. Ala bizikrillah, sesungguhnya dengan sebutan Allah. Berarti kita mazkur. Kita antara zakir dengan mazkur. Kedua-duanya itu dapat kita pahami daripada maksud ayat. Berarti ketenangan dan ketentraman akan kita dapatkan. Seperti apapun ujian yang menimpa, tapi tetap dengan kita boleh tabah. Seperti apapun ujian yang menimpa, tetap saja dengan kita boleh sabar. Kenapa? Sebab kita berada pada kumpulan zakir dan mazkur, ingat dan diingat. Ana jalisu man zakarani, aku berteman, aku menemani, aku bersohbah, aku bersama orang yang senantiasa ingat kepadaku. Inilah rahasianya, inilah jawabannya, inilah rumusan. Kenapa dengan hati kita jadi keluh resah? Kenapa dengan kita tidak merasa tenang dalam hidup? Sebab yang pertama kita hanya baru pada peringkat yang pertama, zakir. Kita tidak akan mazkur kecuali kalau pada waktu senantiasa dengan kita zakir. Dalam ayat yang berikutnya atau dalam ayat-ayat yang lain, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah kiaman pada waktu berdiri, wa qu'udan pada waktu duduk, wa ala junubikum wa ala junubim pada waktu mereka berbaring. Kita pada waktu kita berzikir pun kita lengah. Syukur malam hari ini tak ada orang main handphone, ada juga yang secara sembunyi-sembunyi. Jadi macam mana kita jadi mazkur? Kamu tidak ingat aku, kamu nipu aku. Ini kan realitinya. Apalagi kalau ada meja begini. Lebih-lebih lagi kalau ada lacinya. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar, subhanallah, takbir. Masya Allah, Masya Allah.
Nipu tak? Nipu kan? Muka macam seperti memberikan respon kepada pengajian yang disampaikan, tapi tangan main. Tangan dengan gerupasap, rupa-rupanya senyum tadi itu terbagi dua. Senyum dengan Tuh Guru, senyum dengan isi yang termuat dalam Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi macam mana kita akan jadi mazkur di sisi Allah Jalla Jalaluh yang pada saat ketika kita masih belum berada pada kategori atau juga pada kriteria yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Sabakal mufarridun. Siapakah gerangan al-mufarridun? Tadi golongan yang senantiasa berzikir, alladzina yazkurunallaha qiyaman, bukan hanya pada waktu kita duduk, juga pada waktu kita berdiri, juga pada waktu kita berbaring. Tidakkah pada waktu kita minum kita zakir dengan iringan bismillahirrahmanirrahim, makannya dengan zikrullah, berpakaiannya dengan zikrullah. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Itu pada waktu kita baca, pada waktu kita pakai baju atau pada waktu kita depan cermin. Alhamdulillahilladzi bacaan pada masa kita depan cermin. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati, itu bacaan pada waktu kita pakai baju. Allahumma hamata hasan, Allahumma kama hasan takhalqi fahasin khuluqi. Itu depan cermin. Masyaallah, zakiran pada waktu kita depan cermin. Zakiran pada waktu kita menanggalkan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Zakiran pada waktu kita berwudu, awal wudu dengan basmalah, penghujungnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Minal mutatahhirin. Kenapa? Sebab kalau kita sudah tergolong dalam kumpulan al-mutatahhar, kumpulan yang dibersihkan oleh Allah daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, itu doa kita akan meroket secepat kilat. Jadi kata sebagian daripada salafun saleh, kata firman Allah kepada Nabiullah Musa, katakan saja kepada Banu Israel, kalau ibadahnya kalian sampai kalian macam seperti tiang elektrik kurus kering, sehingga sampai tidak ada yang berdaging. Kalau saja dengan ibadahmu sejak daripada detik kau diciptakan oleh Allah sampai kepada kiamat, tetap saja aku tidak akan menerima doa dan permintaan dan permohonan daripada kalian. Macam mana aku dapat menerima, sedangkan itu dengan kezaliman di sana sini. Macam mana aku dapat memperkenankan permintaanmu saat ketika ramai orang-orang yang ditindas atau ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang disakiti. Waliyadzubillah. Macam mana aku boleh mengabulkan doa istisqa, doa minta hujan daripada kalian? Saat ketika dengan kalian datang kepadaku bi'abdadin najisah, dengan badan-badan yang kotor, waliyadzubillah, kotor dengan mengopat, kotor dengan berdusta, kotor dengan menipu, kotoran yang cukup besar pengaruhnya, ketidakyakinan kita dengan Allah. Tadi saya nak sebut, mungkin saja kita kehilangan dompet, mungkin saja dengan kita kehilangan duit, mungkin saja kita kehilangan handphone, kehilangan kereta, jawatan, politik, harta dan tata. Tapi jangan sampai pernah dengan kita kehilangan al-yaqinu billah, keyakinan kita dengan Allah. Allah tak pernah berdusta, kekayaan Allah tidak ada batasannya, janji-janji Allah sudah bagikan garansi supaya hati kita dijadi yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janji. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang paling jujur, siapa yang paling benar ucapannya, percakapannya selain daripada Allah Jalla Jalaluh. Tapi ternyata kita tidak yakin. Tapi ternyata dengan kita keluh resah. Daripada mana datangnya keluh resah tadi itu? Karena dengan kita masih belum berada pada posisi orang yang mazkur. Sebab kelompok golongan yang mazkur, zakir dan mazkur, itu golongan al-mufarridun. Manhum al-mufarridun ya Rasulullah? Siapakah gerangan mereka yang mufarrid? Tapi kita bersabda, sabakal mufarridun, terkedepan orang yang senantiasa mengesahkan Allah. Siapakah gerangan mereka itu? Adzakirin Allah katsiran wadzakirat,
kumpulan yang senantiasa berzikir. Di mana saja mereka berada, di kalangan kaum laki-laki dan juga di kalangan kaum perempuan. Kita di masjid pun kita tidak berzikir, di Mekah pun kita selfie, pada waktu kita tawaf dan sa'i pun juga dengan kita lupa kita dengan Qudsiyatul Makan, keagungan dan juga dengan kemuliaan tempat yang kita sedang berada di situ. Hehehe. Sebagian kawan-kawan di Langkawi baru ini bergambar, maksudnya bukan satu bini, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang kebiasaan itu dua. Maksudnya kalau seandainya masih bujangan lagi, aku mau bini dua dan juga aku siap untuk dimadukan jadi istri kedua. Innalillahi, apalah bagi sejumlah sikit, nanti tegang pula sampai ujung. Ya Rahman Rahimin. Kita sedang berada di Mekah. Tak tahu lah Bang Nazim, hati nih mulai alhamdulillah. Adzan dulu. Belum habis lagi ada masih dalam pertengahan jalan. Raikanlah keadaan. Tidak ada istilah raih keadaan. Tuh tunggu belakang. Muslimat perasaan tak ada apa di belakang. Ada apa di belakang tuh? Tak tahu. Ada apa di belakang? Tak tahu. Buka singkap, buka tingkap, buka langsir. Ada apa situ? Itu penghuni barzakh. Tuh kalau sudah habis dengan peluang yang diberikan, ya Allah, aku baru nak melunang, ya Allah, ya Allah, aku baru bertunangan, baru nak kawin, baru nak bercalon. Mudah-mudahan nanti pilihan raya akan datang itu cepat berlangsung, sebab kami nak memerintah kembali. Melaka sudah kami kalahkan, ya Allah. Ternyata belum sampai kepada pertarungan politik atau dengan pilihan raya yang menyusul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum selesai lagi, dah turun jawatan. Belum selesai lagi, sudah meninggal dunia. Cicit, sabar. Tak ada istilah sabar. Itu urusan kamu. Kamu siap tak siap? Tobat tak tobat? Ke masjid tidak ke masjid? Sedar tidak sedar? Insaf tidak insaf? Sampai ke penghujung kamu akan kembali. Dan tidak ada bahasa toleransi. Cicit. Nah, kalau situ 49, ayo cepat diobati tuh karena ditidurkan. Kalau sudah 49 suhu badan lah. Kalau 36 poin 1, 36.7 masih oke lagi. 69 Bluetooth padam, panas sungguh badan orang tadi. Oke, azan dulu lah, nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Bilal. Adzan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله.
قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي حي العظيم. على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله لا أكبر. إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bidin. Amma ba'du. Kita ulang lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali, 20 kali, 30 kali sampai dia bersemayam di dalam hati. Baru terasa ladzatul dzikir, kelezatan dalam berzikir. Pada saat dengan julmaan Allah Jalla Jalaluh, yang kalau seandainya ada alat yang mampu untuk men-scan kita, itu dengan gelora dan juga dengan lafzul jalalati Allah atau dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah yang kita lantunkan berkali-kali, yang pada saat sudah bertapak dan bersemayam di dalam hati akan nampak kelihatan Allah, 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 Allah. Kalau sudah seperti itu, tidak hanya yang berzikir itu adalah mulut, tapi juga yang berzikir itu adalah perasaan, yang berzikir itu adalah kalbu, yang berzikir itu adalah anggota, yang berzikir itu adalah pakaian. Rentak kita dengan zikrullah Jalla Jalaluh, kita akan tergolong dalam kumpulan sabaqal mubardidun. Nabi kita tak kata sabaqatnya mendahului
mendahului dalam bidang apa saja, dalam hal apa saja. Sabaqal mubarridun, itu adalah orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sabaqa, mereka terkedepan untuk mendapatkan rahmatnya, ketenangannya, maghfirahnya, keampunannya. Memang duit sih tak banyak mana, tapi hati kita tenang dan tentram. Dan juga pada waktu kita dipanggil, dengan begitu mudahnya kita langsung pergi ke bilik air untuk kita mengambil air wudhu. Tak ada sebarang halangan dan rintangan, dan kita tidak merasa terbebani. Pada waktu dengan kita melangkahkan kaki kita ke masjid, tak jadi masalah. Yang walaupun kita tidak punya kereta mewah, justru dengan kereta buruk kita atau dengan motor tahun 70-an, itu ternyata dengan begitu nikmatnya dan juga dengan seronoknya kita dengan membawa motor buruk tadi itu kemana? Apakah untuk berbelanja ke pasar malam? Apakah kira-kira untuk berbelanja apa balik atau dengan yang seumpamanya? Tidak, untuk kita memenuhi hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Syukur kalau tiap malam selama ini ya sahab sampai belakang penuh tiap malam. Tidak tahu, tamu ini tamu. Saban malam macam ni kah? Hah? Macam ni, malam penuh je. Yang betul. 4 sab je. 4 sab tu renggang pula. Renggangnya luas tadi tu. Ya Allah. Tapi masuk daripada pintu situ, langsung tengok Bang Hanif. Dalam arti 1,5 meter kah? 1,5 meter tu pada tu kes 20.000. Sekarang kes tinggal 4.000. Jadi 4.000 tu ya beginilah sisanya. Jangan lagi macam tu. Yang macam ni 20.000. 15.000 begini, 10.000 begini, 5.000 begini. Kes tinggal 10 rapat di England, London, di tempatnya Mas Soleh. Ternyata sob mereka rapat mereka kes harian mereka tidak kurang daripada dalam 60.000. Jadi sampai keluar kata-kata yang mempermalukan. Katanya Mas Soleh lebih yakin daripada orang Melayu. Malu tak malu lah, macam mana kita tidak malu? Yang lebih utama, rasa malu yang semacam itu tersemat di dalam hati. Rasa malu kita dengan Allah. Al-haya'u minal iman. Ya Allah, gimana aku? Astagfirullahaladzim. Besar syakat 3 rasa baru dimasakkan. Asam pedas. Ada lagi satu masakan yang macam seperti sop itu. Ya bukan masak merah. Tim. Apinya menyala bawah tuh. Terus setengah jam tunggu belum masak-masak lagi. Borak-borak dulu lah. Simbang. Tak pakai masak. Bawa aja. Tapi kenapa tak pakai masak pada waktu sedang nunggu tim tadi itu? Pada masak tunggu. Kita order siakap 3 rasa, asal jangan dilangkaui. Langkaui jadi 1.800 rasa. Masak asam pedas, masak korma, ada masak korma di tom yam. Tengah jam tunggu borak-borak di dataran Bukit Jalil. Pada masa pertandingan langsung sedang berlangsung, rapat. Masuk ke masjid, masuk ke musala yang salat, renggang. Malaikat pening lihat. Apa ini manusia? Aina uquluhum? Di mana kesadaran mereka berpikir? Bagaimana pada saat ketika di rumah Allah sampai mereka seperti tidak percaya dengan Allah yang Maha Pelindung. Manil mane. Coba tengok senarai 99 nama Allah Jalla Jalaluh. Dari sejumlah sekian gelaran sebutan nama jolokan kepada kita, ada tak di antara daripada jolokan nama kita Al-Mani' yang Maha mencegah? Ada yang Maha menolak, yang Maha membela? Tak ada. Al-Mani', Allah tidak perlukan perlindungan. Allah tidak perlukan penjagaan. Berarti Al-Mani' di situ, Mani' yang mencegah, yang Maha mencegah.
Maha mencegah untuk keselamatanmu, Maha pencegah daripada penyakit, Maha pencegah daripada problem, Maha pencegah daripada COVID-19, Maha pencegah daripada segala gangguan. Kepada siapa? Kepada siapa lagi kalau bukan kepada manusia, merupakan makhluk yang paling mulia. Khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh. Untuk siapa pula? Adafi'u, yang maha menolak dan juga yang maha membela. Allah tidak perlu pembelaan. Allah maha qahar, Allah maha jabbar, Allah maha matin, Allah maha qawi, Allah maha hebat, Allah maha perkasa, Allah maha mudabbir, Allah maha mengetahui. Tidak akan mungkin dengan sesiapapun boleh mencederakan, mengganggu dan juga menganiaya Allah Jalla Jalaluh. Kalau begitu Allah tidak perlukan pembelaan daripada kamu, Allah tidak perlukan pencegahan daripada kita. Kalau begitu al-mani'u wadafi'u lakum atau ilaikum, cegahanku untuk aku menyelamatkan kamu daripada problematika, daripada musibah, dan juga ada piu yang menolak dan juga yang membela kamu daripada segala cabaran dan juga daripada segala gangguan. Rumusannya yang dapat kita simpulkan dalam lebih daripada 45 menit kita pada malam hari ini itu adalah, kalau kita sudah tergolong dalam kumpulan orang yang senantiasa bermualat, ala inna aulia Allah, wali itu artinya orang yang mualat dengan ibadahnya kepada Allah, atau juga orang yang mendapatkan belayan kasih sayang daripada Allah. Wa tawallana biman tawallait. Besok tapi sudah terjanji dah dengan jemaah Masjid Syarifah Fatimah. Kenapa jadi terdiam sejenak? Sebab tadi malam tersebut Syarifah Aini. Syarifah Fatimah. Dia ada Syarifah Kasim, ada Syarifah Aini. Di situ ada vaksinisasi syariati dalam salat, jumlah bilangannya tidak kurang daripada dalam 17 kali. Bukan setakat 2 dos, 17 kali. Nak tahu? Scott Live. Lebih elok pergi ke sana. Jauh. Apa jauh? Pergi stadion Bukit Jalil lebih jauh. Rumah depan masjid pun tak turun-turun kemarin, ngamuk-ngamuk. Apa nih? Kerajaan kenapa tutup masjid? Buka masjid. Masjid itu sumber rahmat, maghfirah, malaikat berkerumun, keselamatan, ketenangan. Kalau akan turun bahaya, turun malapetaka, itu akan terelak daripada jamaah masjid. Begitu masjid dibuka, ternyata ke pasar malam rupa-rupanya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu tidak mengolok-olok kita dengan agama. Itu musibah yang paling besar, musibah ghaflah, lengah dan lalai. Dengan kita lupa daratan. Di tempat yang sepatutnya dengan kita zakir, ternyata dengan kita lahi, kita lengah dan lalai. Maka karena kriteria syarat yang disebutkan di dalam ayat itu tak susah mana. Bukan syaratnya setelah berimpak dengan membangun masjid, bukan syaratnya setelah melaksanakan haji tiap tahun, bukan syaratnya setelah melaksanakan umrah 41 kali atau 71 kali, bukan syaratnya harus berzikir sepanjang 1 minggu non-stop dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Syarat yang disebutkan di dalam ayat tentang kriteria daripada kekasih-kekasih Allah yang dengan kita berharap, satu, mualat ibadah, amal ibadah yang berkelanjutan, yang berterusan secara istiqamah daripada kita. Yang kedua, mualat, belayan kasih sayang, aun dan taufik dan hidayahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya itu hanya mempunyai 2 syarat. Mereka yang la khaufun, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan juga tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu, udah ada tuh dengan kita di kalangan orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan juga dengan mereka bertakwa kepada Allah. Terserah nak ditafsirkan takwa itu dengan tafsiran yang lebih tuntas
Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan panduan wahyu. Wal istidadu liyaumir rahil, dan juga buat bekalan dan persiapan untuk pergi. War ridha atau wa adamur ridha. War ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit kalau pada waktu Allah bagi dikit. War ridha wa adamur ridha bil qalil, artinya kita tidak ridho dengan yang sedikit daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Kita upaya dan usaha untuk kita mendapatkan yang terbanyak dengan zikirnya, yang terbanyak dengan tasbihnya, yang terbanyak dengan amalannya. Ij'alna mazkurina ladaika ya maulana ya arhamar rahimin. Jadikanlah kami tergolong dalam kumpulan yang senantiasa disebut. Vaksinisasi yang ingin kita kongsikan pada salat subuh. Salat subuh adalah penyelamat. Salat subuh adalah perisai. Salat subuh itu adalah rahmah. Salat subuh itu adalah maghfirah. Salat subuh itu adalah kebahagiaan. Salat subuh itu adalah surga. Salat subuh berjamaah itu adalah zimmatullah. Kita akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan daripada Allah. Jangan tidak laksanakan salat subuh berjamaah. Yang malas tahajud atau tidak terkejut, itu jangan tinggalkan salat isya. Laksanakan salat isya secara berjamaah. Subuh jangan ditinggalkan. Kenapa? Sebab salat subuh hubung kait dengan keselamatan, hubung kaitnya dengan terelak daripada jangkitan, hubung kaitnya dengan kesejahteraan. Itu sabda baginda Nabi, raka'ata al-bajri, 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Maknanya nilainya secara ukhrawi, nilainya bagi orang yang menilainya dengan spek mata akhirat, bukan dengan spek mata dunia. Kalau kita nilai ibadah dengan spek mata dunia, dengan begitu mudah kita tinggalkan. Tak akan boleh istiqomah kita dalam melaksanakan salat berjamaah. Tak akan boleh istiqomah kita dalam pengajian, dalam menuntut ilmu. Tak akan boleh istiqomah dengan kita senantiasa zakir, berzikir, mengingat Allah. Kenapa? Sebab karena kita melihat dengan pandangan, dengan spek mata duniawi. Begitu mudah bagi kita. Lama mana sih kita berjamaah? Tak ada masalah kalau kita tinggalkan. Tapi kalau kita tengok dengan spek mata akhirat, dengan pandangan mata batin, kalau kita tengok dengan pandangan mata hati, ya arhamar rahimin, 2 rakaatnya saja lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Itu baru untuk salat sunat subuh. Bagaimana kira-kira dengan salat subuhnya? Kalau dengan salat subuhnya, takbiratul ihram bersama imam saja sudah mahal daripada dunia dan isi-isinya. Bagaimana kira-kira kalau dengan istiftahnya? Bagaimana kira-kira kalau dengan fatihahnya? Bagaimana kira-kira kalau dengan surahnya? Macam mana kalau dengan rukuk, ihtidal dan juga dengan rakaat yang pertama? Angka di dunia tidak akan mampu untuk mengira, menyukat, menghitung seperti apa besarnya ganjaran dan balasan yang Allah berikan. Tapi karena kita tidak melihat akhirat dengan akhirat, dunia kita gunakan untuk jadikan sebagai tiang ukur, barometer kepada amalan-amalan akhirat. Itu ramai yang terbabit dengan kesalahan, ramai yang meninggalkan kebaikan-kebaikan yang baik. Mudah tak susah mana, senang saja dengan kita untuk melaksanakan. Tapi kenapa kita tinggal? Kenapa sih? Waalaikumsalam, tak susah mana. Tapi kenapa kita abaikan? Sebab kadang kita pandang waalaikumsalam itu benda kecil, perkara sepele. Persepelean kepada perkara-perkara akhirat itu macam seperti dengan bayi. Saya ulang balik, macam seperti bayi yang berada di dalam kandungan mak kandungnya 9 bulan 9 hari. Dia tertanya-tanya, untuk apa di tangan, untuk apa ini kaki, untuk apa ini mata, untuk apa ini hidung, apa yang dihirup dia tak bernafas. Apa yang dipegang tangan tidak bergerak. Nak melangkah ke mana? Nak pergi main sepak bola kah? Dalam perut. Jadi kamu baik tidak boleh memprediksi, tidak boleh memperkatakan, tidak boleh beranggapan tentang kelengkapan-kelengkapan yang ada pada tubuh itu dengan bahasa rahim. Kamu harus gunakan bahasa dunia. Setelah kamu ke dunia, pada waktu dalam rahim, kereta, pesawat, BMW, buang makan duit, banyak makan uang. BMW
Warga mampus semua. Hah? B. Boleh mampus, wow. Boleh mampus, wow. Hah, itu BMW yuk. Hah? Langit, apa langit? Bumi, apa bumi? Wanita seksi cantik, apa tuh seksi? Apa tuh cantik? Pesona, film, handphone, apa tuh handphone? Karaoke, dangdut, rock, apa itu rock? Dia tertanya-tanya karena dia berada dalam rahim. Macam itu kita juga tidak boleh menilai akhirat dengan dunia. Dinilai akhirat dengan bahasa akhirat. Jangan sampai kita baru pandai menilai akhirat selepas kita mati. Kalau dah mati dah nak patah balik ke dunia dah tak boleh. Tuh yang sudah boleh melihat yang belakang muslimat situ tuh. Saya amati sikit situ. Ada apa belakang? Ada apa di belakang? Kumpulan yang sudah menantikan hari kebangkitan, hari kiamat. Ada berapa lama dan mereka dikuburkan di situ? Lama ada 10 tahun lebih. 30 tahun lebih, ada yang sudah beribu-ribu tahun di dalam alam penantian sampai sekarang masih belum kiamat lagi. Baginda dengan para sahabat sudah berada lebih daripada 1400 tahun. Kalau macam itu juga nanti dengan kita, tak lengah kan duduk di alam kubur. Kalau kubur kita tidak menjadi rautatun min riyadil jannah, lengah sungguh. Matikan ekon, matikan lampu, matikan kipas, tunggu di sini. Kira-kira dalam berapa ramai boleh mendengar pengajian yang seperti ini? Bukan setakat satu persatu, sekali 30 keluar. Habis drama. Bukan mata, tak ada satu orang pun. Nampak kena kepanasan, kena gelap, tak ada ekon, tak ada kipas. Situ tuh dalam berapa puluh, mungkin ratusan tahun nanti kita akan berkubur di alam kubur. Jangan sampai kubur kita tidak menjadi rautatun min riyadil jannah. Jangan sampai kubur kita tidak akan diluaskan Allah sejauh mata kita memandang. Kita inginkan Allah luaskan kubur kita, Allah jadikan kebun daripada kebun-kebunan surga. Maka dengan bahasa yang sederhana tadi itu, jangan sampai manusia yang berada di dalam rahim, bayi yang berada di dalam rahim, protes, komplain tentang sebutan langit dan bumi, bintang dan matahari, bulan dan juga dengan segala planet-planetnya. Kita sebutkan satu persatu peralatan komunikasi, transportasi yang kita gunakan. Tetap saja mereka tidak mengerti. Begitu saja lahir keluar dari perut, boleh bercakap, boleh mengisap. Nikmat, Masya Allah, Jabarakah. Baiklah, kamu pikir orang tua yang menyusu, astagfirullah. Ini anak-anak yang belum kawin ini pikiran macam-macam. Bayi menyusu sama pada masa dalam rahim dia tak tahu nih mulut untuk apa. Apa yang nak dikecekkan, apa yang nak direpekkan, apa yang nak diborak-borakan. Betul kan? Nak cakap apa? Setelah ke dunia, boleh kecek kelihatan. Boleh merepek lagi, boleh merapu lagi. Besar manfaatnya. Yo, sedapnya. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Jamil, wa Jamil Sidna Nabi, wa Jamil. Kok beda rasanya atau beda bunyinya? Ya itulah, itu telinga. Besar manfaatnya telinga, dapat membisa-bisakan antara suara dengan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi azan nyaring kenapa? Mana itu bila kita tadi itu? Kenapa? Azan kuat sangat. Cukup. Allahu Akbar. Salat cukuplah, tak payahlah berkali-kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Datang, tanah datang, urusan mereka lah. Tapi yang dipanggil melulu. Saban waktu dipanggil, kuda sound system lagi berteriak, lagi keras lagi dengan rentak yang merdu. Allahu Akbar, Allah. Napas habis. Allahu Akbar. Jadi kita dituli ya. Semuanya apa bahasa mendengar tuh?
Peka kah? Kita tak peka, kita boleh dengar. Apa asal? Kalau kita tak dengar, baru kita guna sound system yang bagus dengan mic yang bagus. Kalau semuanya dengar, tak payahlah kuat-kuat macam tuh. Rupa-rupanya terjawab di zaman musim COVID-19. Yang walaupun jaga jarak pun juga tetap masjid tidak penuh. Panggil Allahu Akbar. Bukan ikan, nelayan. Bukan sawit, penyawit. Bukan getah, penggetah. Bukan politik, hijau dan biru. Bukan semuanya. Itu orang yang tak nak datang itu. Itu hikmahnya Nabi kita bersabda, Al-Qili Bilalin. Perdengarkanlah tunan azan itu kepada Sayyidina Bilal. Sebab karena Sayyidina Bilal itu suara lebih merdu, lebih kencang, lebih keras daripada Anda. Sebab sasarannya nanti manusia-manusia yang tidak mau dipanggil datang. Tuh dengan telinga. Macam itu juga dengan mata. Wah, kristal. Wah, kipas 45.000. Wah, ekor. Wah, tawar tuh dengan tawar Zam-Zam dengan Hilton tuh sampai itu Hilton atau dengan Zam-Zam tawar. Masya Allah tabarakallah, menara. Jam yang tertinggi di dunia 36.000 ton. Dah beda jam tadi itu bukan yang itu. Itu Ka'batul Musyarrafah. Baru tahu manfaat mata. Lepas sampai ke situ. Ini manfaatnya. Untuk buang air kecil, paling sedap. Ini Masya Allah, tabarakallah. Kalau tak buang air kecil, sakit. Makanya baik itu, karena terlampau nikmatnya, dia suka kencing di kelambu. Tak kisah banyak tempat harus ganti lampin kah, ganti tilam kah, tak peduli. Dia terasa nikmat pada waktu dia kencing. Kapan-kapan dia nak kencing, dia kencing. Lepas dewasa sikit macam seperti ini. Lain, ada lagi manfaat yang lebih manfaat daripada itu. Baru paham. Tadi pada masa dalam rahim bingung. Ini apa nih benda kecil ini? Macam seperti daging lebihnya. Apa nih? Tadi guna, tak ada manfaat. Kerat jalan. Jangan. Nanti besar manfaatnya. Kamu tidak boleh dapat keturunan, dapat durian kalau kamu tidak punya yang itu. Macam tuh kak. Iya. Tapi baik kita pahamkan tetap tidak paham. Bila baik paham kalau sudah berada di dunia. Bila kita mengerti tentang ibadah, takwa, zikrullah. Kalau kita sudah berada di alam barzah. Jangan sampai setelah kita pergi ke alam barzah baru kita nak paham. Saya simpulkan dalam 1 menit sahaja. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Untuk menjawab segala-galanya maka kita berupaya. Jadi saya katakan berzikir sampai menetes air mata, sampai membasahi pipi kita. Terus kita teruskan seperti kita melamar, seperti kita meratap, seperti kita mengadu, seperti kita memohon. Tak payah dengan kita senaraikan hajat-hajat yang kita hajatkan. Tak perlu dengan kita merentetkan satu persatu keperluan yang kita perlukan. Cukup kamu sibukkan diri Anda dengan zikrullah pada waktu kita berada di rumah Allah secara khusus. Hajat, problematika, tantangan, ancaman yang kadang-kadang jadi pikiran kepada kita, serahkan kepada yang maha al-mani', yang maha dabi', yang maha mudabir, yang maha pengasih, yang maha mengetahui. Itu adalah huwallah, adalah Allah Jalla Jalaluhu. Jadi vaksinisasi syariati dalam salat hampir tidak kurang daripada dalam 17 tempat. InsyaAllah besok malam tajuk kita di Masjid Syarifah Fatimah. Syarifah Fatimah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Timna bi kamalil iman ya azizu ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.